Nah, di pertemuan yang ketiga kita membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Nah, kemudian saya kasih PR itu, yaitu agar supaya kalian memilih salah seorang figur di presiden kita, kemudian dari 9 tipe gaya kepemimpinan ini kira-kira pilih 1-2 yang kira-kira dekat dengan pribadi kepemimpinan dari salah satu presiden kita, ya kan? Dan kalian sudah bahkan bikin kertas kerjanya, dan saya lihat semua itu bagus sekali. Walaupun barangkali cari di internet semua kan. Jangan cari di internet, diulang kembali, ya enggak apa-apa. Ya memang kalau kita belajar cari di bahan bacaan. Ya, kalau kami dulu cari di buku, di textbook, itu pun kita antri satu buku itu 4-5 orang yang antri. Jadi 2 minggu baru kita dapat. Nah, bagaimana hanya kita andalkan dari catatan kita saja, sedikitnya referensi kita. Tapi sekarang kalian sudah, ya toh, tidak ada lagi batas, ya toh, kalau mau mendalami ilmu, mau mencari bahan bacaan, sudah tidak ada batasnya lagi. Di HP kalian itu apa yang tidak ada di situ, tinggal diklik saja, atau klik begitu. ChatGPT, tolong bantu saya, kasihan. Biar kita bahasa buton juga dia dapat itu ya, di ChatGPT itu. Informasi yang kalian maui saya tidak dapatkan karena bahasa yang kalian munculkan saya tidak mengerti. Dia bilang begitu ChatGPT. Ini beranu saja, bergurau saja, tapi itu saking kuat. Nah, berikutnya kita coba bagaimana menggunakan teori Maslow ya. Masih ingat? Tingkat-tingkat pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, kenapa saya munculkan atau saya sisipkan teori Maslow tentang teori tingkatan kebutuhan manusia? Ya, karena kita nanti kalau kita jadi pemimpin di suatu komunitas, di suatu organisasi, harus kita pahami karakter dari orang-orang yang kita pimpin. Ya toh? Masing-masing orang kan beda-beda karakternya toh. Ya toh? Biar karakter kepribadiannya, dari latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya, sehingga harus kita pahami itu minimal gambaran-gambaran besarnya, supaya kita memimpinnya efektif. Supaya mau itu, wih bagusnya kita punya pemimpin ini oleh orang yang kita pimpin. Ukurannya apa? Kalau mereka merasa bahwa apa yang mereka inginkan terakomodasi di pimpinan yang ada di komunitasnya itu. Ya toh? Ada 5 tingkatan yang kita sudah pelajari di dalam teori Maslow itu tentang teori kebutuhan manusia. Ya toh? Yang paling dasar apa? Paling utama teori fisiologis, fisik. Ya, ketika manusia itu mendapatkan satu kelebihan, satu uang, satu kiriman dari orang tuanya, ya, apa dulu yang paling pertama? Adalah makan. Ya toh? Kemudian berikutnya kalau sudah makan tidak ada lagi soal untuk pakaian. Nah, kalau sudah pakaian, perumahan. Jadi sandang pangan itu namanya kebutuhan dasar. Nah, yang tingkat berikutnya lagi di atasnya, kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar itu, yang ada sandang pangan, perumahan itu, kebutuhan keamanan. Saya mau hidup aman, tidak terganggu dengan lingkungan, dengan ancaman apa, ya kan? Tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, kebutuhan sosial. Mau ingin kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya bisa di majelis taklim, bisa di Karang Taruna, ya bisa di komunitas-komunitas seperti ini. Ini namanya kebutuhan sosial. Ingin kita bersosial. Kemarin apa sebutannya, manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak ada makhluk, ya. Coba kalau tidak ada teman kita, biar kita kaya raya, biar rumah kita, mobil kita, tapi nggak ada orang yang lihat, nggak ada orang, kayanya itu orang. Kita tinggal di hutan misalnya, tapi kita kaya, nggak ada artinya kan? Maka prinsip dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial, ya toh? Karena dia makhluk sosial,
Maka namanya fitrah manusia hidup itu kan pingin diakui, iya enggak? Wah, apa kamu orang saya, iya dah, betul enggak? Saya kok kayaknya lebih cantik dari yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Ada perasaan begitu kan? Manusiawi. Saya kok lebih kaya daripada, oh baju saya ini kok kayaknya lebih bagus daripada. Ya toh, kalau sudah bersosial, iya toh. Jadi fitrah manusia, kenapa ganti-ganti pakaian terus? Ya toh, kan bukan cuma sekedar supaya kita tidak kedinginan, tapi supaya kita juga dilihat orang lain, weh ini ganti-ganti terus ini. Ingin akui secara sosial. Kebutuhan apa fitrah manusia ciptaan Tuhan, ya toh, ingin diakui oleh orang lain, dan itu ada dalam komunitas sosial. Kemudian di kelasnya lagi ada ingin harga diri. Makan apa sandang rumah sudah ada, ya aman, sudah nggak lagi persoalan. Di sosial juga kita ganti-ganti baju ya pokoknya masuk salon terus, kita diakui di komunitas kita. Tapi kok hanya di situ, masih ada lagi di atas kita. Kalau kita pergi di kondangan, saya kalau selalu gitu toh, di kondangan toh, pas kita jabat tangan begini, lewat saja begitu. Tapi ada yang jabat tangan, tunggu Pak, foto dulu. Bapak anggota DPR anggota DPR itu yang disuruh apa foto bersama itu. Apa? Jadi kepuasan diri ada di situ kan? Kepuasan dirinya. Yang lewat tadi dia bilang, Pak, saya tidak mau juga, saya juga harus nanti sekali waktu kalau harus kita dipanggil foto bersama itu di kondangan itu sama pengantin. Oh, enggak bisa, harus kita jadi anggota DPR dulu kalau. Kita sudah banyak uang ini, kalau gampang kalau kita DPR kan. Masuk di partai, nah di situ ada modal uang, nanti serangan fajar kalau sudah pemilihan, banyak suara anggota DPR. Nah sudah jadi kebutuhan apa itu? Nah, harga diri. Siapa yang tidak mau meningkat harga dirinya? Kalian kuliah ini ya, salah satunya adalah untuk meningkat harga dirinya iya toh? Kalian di kampung nanti, oh tidak sekolah ini, hanya saya ini. Harga diri orang tuanya juga, wih ini anakku, coba lihat ini baru pulang ini, walaupun baru semester 3. Ada harga diri. Ya, kemudian yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Pokoknya tidak ada satu-satunya yang paling tinggi untuk kita dihargai di apa. Kalau tadi masih banyak ketua DPR masih banyak juga. Kalau kita pokoknya kayak wali kota itu atau kayak bupati, satu-satunya adalah esteem. Bukan lagi harga diri tapi sudah esteem namanya. Oke? Teori makro tentang hierarki tingkat-tingkat kebutuhan manusia. Apa hubungannya dengan ilmu kita? Leadership. Hubungannya adalah seandainya kita memimpin dalam suatu komunitas, baru ada macam-macam tingkatan kehidupan manusia itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, ya kan? Harus kita tahu. Ya kan? Nanti rumahnya anggota DPR, Pak Haji lagi baru kita Assalamualaikum Pak Haji. Pak, apa itu? Ini Pak, bantuan sosial Pak. Wah, kurang ajar. Jangan kau kasih saya ini tidak pantas kau kasih begitu. Salah kaprah ini Pak Lurahnya sebagai pemimpin di wilayah itu. Maka oleh sebab itu Pak Lurahnya harus paham siapa sih saya punya anggota ini, sehingga dia berinteraksi dengan masyarakatnya, dia tahu latar belakangnya. Oke. Nah, saya kira cukup itu untuk teori Maslow ya. Ini penting sekali ini. Kalian ada referensi yang di ilmunya kepemimpinan kita tidak dapatkan di textbook, tapi sengaja saya sampaikan itu karena memimpin itu adalah kita ingin berhasil membawa satu komunitas, satu organisasi di mana kita berada untuk bersama-sama menuju kepada suatu cita-cita bersama. Iya toh. Kalau di tahap pertama dia tidak respect sama kita, ya toh, karena salah kita berkomunikasi, kan dia tinggalkan kita. Tidak sukses kita sebagai pemimpin. Oke. Dan yang terakhir kemarin kita belajar tentang tingkatan-tingkatan
kepemimpinan kan? Kepemimpinan ada 4 tingkatan itu juga ilmunya. Ya, ilmu ada tingkat dasar, ya bagaimana misalnya Pak Lurah hanya duduk-duduk saja di kantornya, orang lain berdatangan, itu tingkat dasar itu. Tapi kalau sudah tingkat di atasnya sedikit, dia sudah keluar dari kantornya, dia ketemu komunikasi dengan masyarakat, dikasih gambaran, bapak-bapak, ibu-ibu, ini jalan kita ke sana ini ya gimana ini, saya ini ada bagaimana kesepakatan kita, sudah mulai berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, kemudian pada tingkatan yang berikutnya lagi ya sampai begitu, bagaimana dia membangun daerahnya dengan berpikir dia sebagai orang yang berpikir jangka panjang untuk kemajuan kesejahteraan masyarakatnya. Oke. Nah, kali ini kita ingin membahas, berdiskusi tentang kepemimpinan wirausaha. Oke. Kepemimpinan wirausaha, dan coba lihat semua adik-adik di HP-nya ada slide yang judulnya itu kepemimpinan wirausaha. Sudah? Oke, sudah lihat semua? Nah, kepemimpinan wirausaha, iyalah, ya apa pula ini ya, kok kepemimpinan wirausaha? Atau kepemimpinan di organisasi perusahaan. Nanti kalian kalau jadi direktur di perusahaan apa, kan beda nanti dengan kalau kalian nanti jadi kepala dinas apa. Ya toh? Maka itu penting juga untuk kita apa karakter dasar seorang pemimpin ketika dia memimpin satu perusahaan. Ya. Jadi prinsip dasar bahwa setiap pemimpin itu dia harus tahu dulu bahwa karakter dasar organisasi yang dia pimpin itu di organisasi apa. Ya toh? Kemarin kan kita sudah ambil contoh-contoh toh bahwa memimpin misalnya di organisasi LSM beda dengan memimpin organisasi di birokrasi pemerintahan. Apa bedanya? Kalau di LSM tidak terlalu rumit, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang mau dipertentangkan di situ, ya kan? Apalagi organisasi Karang Taruna, organisasi Majelis Taklim, diperebutkan kayak ketua majelis taklim, kadang-kadang baku suruh-suruh kan. Nah, jadi beda memimpin di organisasi yang sifatnya sosial dengan organisasi yang sifatnya memburu profit atau organisasi yang memburu jabatan. Oke. Nah, kita ini ingin mendalami kepemimpinan di perusahaan. Oke. Kepemimpinan di perusahaan ciri utamanya itu adalah orientasi, ya kan? Orientasi. Orientasi di perusahaan itu apa? Profit atau mencari untung. Kalau di birokrasi pemerintahan orientasinya apa? Pelayanan, ya kan? Karena pemerintah itu melayani masyarakatnya, sehingga ukurannya kalau sudah merasa terlayani kebutuhannya dianggap pemerintahannya itu atau pemimpin di pemerintahan itu sudah dianggap berhasil karena tujuannya, ukurannya adalah memberi pelayanan. Pelayanannya banyak, pelayanan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya kan? Di bidang kebutuhan misalnya jalan, jembatan, ya irigasi kalau di pertanian, ya toh. Pelabuhan, bandara udara, itu semua adalah layanan-layanan kepada masyarakat agar supaya masyarakatnya bisa lebih menuju kepada kesejahteraannya. Oke. Maka pemimpin di wirausaha itu yang tadi kita bilang dia lebih berorientasi pada keuntungan, ya toh. Maka
Pertama yang menjadi catatan adalah apa? Efisiensi dan efektivitas, kreativitas dan inovasi. Itu yang menjadi kata-kata kunci utama keberhasilan seorang pemimpin di perusahaan atau pemimpin wirausaha. Ya, saya ulangi, kata-kata kunci keberhasilan pemimpin di wirausaha atau pemimpin perusahaan adalah selalu mengedepankan efisiensi di dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu. Bagaimana efisien? Efisien itu tidak sama dengan hemat atau kikir, apalagi kikir. Kalau kikir dan hemat, ya toh tidak akan mencapai maksimalisasi tujuan atau keuntungan. Betul enggak? Maka harus selalu efisien di dalam penggunaan sedemikian sehingga diikuti dengan efektivitas. Efektivitas itu adalah tepat sasaran. Ya toh? Jadi sudah efisien di penggunaan sumber daya, kemudian efektif di dalam menuju kepada mencapai tujuan atau sasarannya, itulah yang dimaksud dengan kemampuan seseorang pemimpin wirausaha. Efisien, efektif. Jangan hanya efisien, atau juga jangan hanya efektif, buru saja tujuannya tercapai, tetapi dia boros di dalam penggunaan sumber daya. Apa itu sumber daya? Ya, apa yang mendukung dia untuk dia berproses, proses di pekerjaannya. Kalau dia perusahaan tahu misalnya, apa sumber dayanya? Manusia pasti, tenaga toh, kemudian bahan baku, iya enggak? Ada bahan baku kedelai apa semua kan? Kemudian apalagi? Mesin, pengolah apalagi? Ya mungkin ada tempat tungkunya untuk dia memasak semua, mesin dan seterusnya. Itu namanya sumber daya. Jadi apa-apa yang digunakan ada bahan bakunya dan untuk mengolah produknya itu harus didukung oleh sarana-sarana pendukung. Semuanya itu disebut sumber daya. Bagaimana itu efisien dilakukan? Efisien itu efisien waktu, efisien uang, ya enggak? Efisien penggunaan bahan bakar barangkali, solar untuk mesin, ya enggak? Macam-macam penggunaan seefisien mungkin, bukan sehemat mungkin. Kalau terlalu hemat, identik dengan kikir, akhirnya apa? Tidak capai tujuannya, ya enggak? Karena saking kikirnya, maka yang tadinya minyak tanah karena dicampur harusnya 1 liter, tapi karena dia hemat, dia hanya setengah liter, yang anunya dicampur-campur, ya tidak nyala bagus toh. Berdampak kepada, tahu toh pemahamannya efisien toh. Efisien itu ya penggunaan yang sedemikian sehingga bisa jalan dengan biaya yang rendah. Nah, tapi harus diikuti dengan ketepatan sasaran, efektif. Jangan hanya mengandalkan efisiensi, tapi juga harus efektif. Efektif itu adalah tepat sasaran. Karena sekali lagi saya ulangi, boleh jadi di efisien tetapi tidak mencapai maksimalisasi sasarannya. Sebaliknya, bisa karena mau buru sasarannya yang tepat, yang bagus, tetapi dia boros di penggunaan tadi sumber daya, juga dia tidak akan bagus. Nah, selanjutnya harus diikuti dengan kreativitas dan inovasi. Kalau dulu-dulu di zaman kami, kalau kita mempelajari manajemen di dalam usaha, itu hanya efektif, efisien, kasihan. Artinya kalau sudah efektif, efisien, sudah pasti bisa punya daya saing. Ya, pokoknya kita sudah unggulkan itu, kita punya produk akhir itu. Ya, tapi sekarang ini tidak cukup hanya dengan itu, harus ada kreativitas dan inovasi. Apa itu kreativitas? Selalu mencari hal-hal yang baru, harus diperbarui terus. Nah, kemudian di inovasi itu artinya itu tadi temuan-temuan baru tetapi sudah diprakteknya. Kalau kreativitas itu dia masih bercampur dengan cara berpikir kita. Paham kan? Saya nanti misalnya ini kan banyak-banyak adik-adik ini cewek-cewek ya. Saya bercita-cita mau membangun
mau berusaha di bidang konveksi, asik kan? Konveksi di baju-baju model kekinian, ada di jilbab-jilbab kekinian, iya kan? Persaingan model di dalam konveksi seperti itu kan tinggi sekali kan? Tinggi sekali dan cepat sekali berubah. Ada ini mungkin nanti bulan depan sudah ada lagi yang lain. Maka kita dibutuhkan orang-orang yang kreatif untuk bagaimana dia mendesain satu perusahaan konveksinya itu agar supaya cocok dengan selera konsumen. Nah, sebelum kita mau kreatif itu kan harus ada riset-riset atau penelitian-penelitian lapangan dulu. Saya mau pergi dulu di toko-toko konveksi. Lihat-lihat, kalau hanya begini saya bisa kalahkan kalau saya bikin semuanya. Iya toh? Penelitian lapangan, penelitian sepintas, supaya ada dasar kita ketika kita berkreasi. Yang tadi kreatif itu kita sudah ada di benak kita itu bahwa kalau hanya seperti itu yang ada di toko-toko itu, saya nanti kalau membuat perusahaan konveksi saya lebih bagus saya. Nah, itu adalah start awal kita untuk membuat suatu kreativitas di dalam kita menuju kepada pelaksanaan dari usaha-usaha konveksi kita. Setelah kita coba, kita praktekkan, di sana nanti akan kita temukan namanya inovasi. Mungkin coba pertama masih, belum bisa, kasihan saya sampaikan, saya belum pengalaman, belum apa toh. Tapi jangan mundur. Coba yang kedua lagi, inovasi kedua. Coba yang ketiga, inovasi. Masa inovasi ke-10 enggak bisa lagi mau ungguli yang lain-lain? Ya, dan di dunia usaha tidak ada istilah menyerah. Tidak ada satu kali kita lebih rendah daripada yang lain langsung saya mau beristirahat, misalnya mau gulung tikar, misalnya tidak mau. Di usaha itu ya tidak ada istilah menyerah, ya kan? Maka pemimpinnya, kalau kita memimpin perusahaan seperti itu, ya toh, namanya pemimpin yang menanamkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi di dalam menghasilkan produk. Nah, karena dia memimpin manusia, maka manusia-manusia juga dia pimpin harus dia ikuti. Masa hanya pemimpinnya yang kreatif dan inovatif? Semua anggota organisasi di perusahaan itu juga harus kreatif dan inovasi, ya, di bidangnya masing-masing, ya. Misalnya ada yang hanya tukang gunting, ya dia sedemikian kreatif dan inovasinya sehingga dia memberi kontribusi keberhasilan di dalam bagian dia sebagai yang hanya menggunting. Jangan saya mau menggunting kain lari begini. Ya kan rugi perusahaan kita. Nah, jadi keterampilan di bidangnya masing-masing itu untuk anggota satu organisasi usaha itu oleh pemimpinnya dia harus sama-sama dengan dia. Tetapi secara keseluruhan pemimpinnya itu harus dia kuasai semua. Ada yang menggunting, ada yang menjahit, ada apa lagi, ada yang nggak tahu saya. Macam-macam toh. Harus dia profesional, harus dia kreatif. Dan ketika dia sambung-sambung semua, dijahit, ya, dalam satu bentuk baju yang sudah jadi, maka itu adalah kumpulan dari yang tukang potong, yang tukang apalagi, sehingga menjadi satu. Si pemimpin, ketika dia mengarahkan semua anggotanya untuk dia fokus kepada kreativitas dan inovasi tadi, inovasi tadi, maka dia sudah mampu yang kita sebut tadi pemimpin wirausaha. Itu di perusahaan. Kalau di birokrasi, apakah itu hanya di perusahaan saja itu pemimpin wirausaha? Tidak. Biar juga di perusahaan di unit organisasi yang tujuannya itu untuk pelayanan tadi. Misalnya di puskesmas, bisa kita terapkan yang namanya pimpinan wirausaha di sana. Pimpinan entrepreneurial. Yang orientasinya itu adalah keuntungan, walaupun dia pelayanan, tapi ya, sudah ada pergeseran bahwa di organisasi layanan publik pun harus disuntikan, istilahnya disuntikan yang namanya prinsip-prinsip dasar kreativitas dan inovasi. Kalau di negara-negara maju, organisasi-organisasi layanan publik, ya toh, seperti puskesmas, kemudian sekolah, harus disuntikan prinsip wirausaha. Apa itu? Harus dia bersaing, harus dia berkompetisi. Jangan hanya satu puskesmas, iya toh?
harus 1, 2, 3, 4. Masyarakatnya memilih mana yang paling cepat, paling bagus layanannya, paling apa. Itu namanya sudah orientasi wirausaha karena disuntikan dengan kompetisi. Dia lewat, dia mau ambil mie kita pergi terbangkan gitu. Habis jalan si kuliah ini kepemimpinan wirausaha ini. Oke. Paham ya? Kepemimpinan wirausaha bisa dilakukan di organisasi-organisasi yang sifatnya orientasi pelayanan publik atau organisasi sosial. Kalau dulu jauh sekali dipisahkan. Jangan pernah mau cari untung itu kalian. Cari untung kita ini mau makan apa ini? Pegawai-pegawai yang misalnya toh harus supaya dia bisa mandiri ya suruh dia berkompetisi. Ya toh, supaya orang bisa memilih mana yang Oke. Kemudian berikutnya prinsip-prinsip dasar dari dua pilihan itu, satu orientasi pelayanan, satu orientasi keuntungan. Ya toh, yang orientasi pelayanan itu tadi sudah harus disuntikan dengan prinsip-prinsip wirausaha, ada persaingan, tetapi di samping itu juga harus orientasi visi jangka panjang. Ya toh, apa visinya? Kalau di organisasi layanan publik dulu yang masih lama, ya cara berpikir lama, itu lebih orientasi kepada layanan administrasi atau istilahnya aturan, rule driven, didorong oleh aturan. Sudah begini memang anu Pak. Oh nah sudah begini, kan begitu toh kalau kita pergi di mana-mana yang sifatnya layanan toh, pergi urus KTP, belum ada orang yang pada saat dia datang, oh kurang ini, kurang sana. Ya toh. Kalau mau untuk lebih cepat, lebih harus ada disuntikan namanya kepemimpinan wirausaha. Orientasinya kepada kreativitas dan inovasi. Karena kalau kita tidak layani begitu, boleh jadi dia saya tidak, kalau perlu saya tidak butuh KTP itu. Kan gitu toh. Oke. Kemudian prinsip lainnya lagi, prinsip pemimpin wirausaha itu adalah lebih kuat mengayuh ya. Jadi diumpamakan sebagai perahu atau kapal. Ya toh? Kalau pemimpin di layanan publik itu berorientasi kepada kekuatan manusia. Ya toh? Tetapi kalau di organisasi-organisasi yang sifatnya sudah orientasi kepada wirausaha, dia lebih kepada pembinaan, pembimbingan kepada orang-orang yang ada di dalam situ. Ya, karena kalau mengayuh, ya, mendayung ya. Kalau kita di sampan itu kan mendayung. Kan kasihan tenaga kita itu masih orientasi lama itu. Kalau orientasi kepemimpinan wirausaha, ya beli itu katinting itu berapa sih jumlahnya? Nah, srek, pak begini tinggal. Nah, kenapa harus begitu? Karena dia sudah kreatif dan inovasi. Oke, jadi sampai kepada posisi kita nanti sebelum kita semester tengah, ya. Saya kira untuk materi-materi sebelum kita ujian semester mungkin sudah cukup. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita nanti kembangkan diskusi-diskusi kelompok. Diskusi kelompok dan masing-masing kelompok nanti membuat kayak kertas kerja kelompok, kemudian nanti kayak presentasi masing-masing nanti disanggah oleh kelompok yang lain. Setuju ya? Karena ini baru kali yang kelima pertemuan kita. Dari pertemuan pertama sampai yang kelima ini nanti kita jadikan sebagai bahan bacaan kita, kemudian nanti kita bikin makalah, nanti kita bagi kelompoknya, masing-masing kelompok nanti kan ada presenternya, ya toh, ada ketua kelompoknya, ada moderatornya, ada apa lagi, ada notulensinya. Kemudian nanti akan ada yang bertanya kepada kelompok lain nanti. Ya, jadi
kita harapkan agar supaya keterlibatan dari kita semua dapat bagian semua. Ya, oke. Idealnya satu kelompok itu berapa orang? Enggak, bukan tergantung pembahasannya, tergantung dari beberapa kelompok supaya tadi distribusi peran tadi bisa tidak, kita usahakan jangan ada yang kemudian dia tidak dapat. Ya, oke. Rata-rata kelasnya kan berapa orang ini? 25 kan? 25, 26. Kalau kita bagi 5 orang satu kelompok, kan berarti 10 ya. Terlalu banyak ya. Terlalu banyak kalau 10 kelompok. 10. Berapa yang ideal? Berapa kelompok yang ideal? 6, 7. 8 kelompok. Kalau 8 kelompok bisa dapat 6 orang ya. 6 orang ya. Cukup ya 6 orang satu kelompok ya. Kalau 6 orang bisa 8 kelompok. Pokoknya 6 orang lah ya. 6 orang satu kelompok, dan saya harapkan agar supaya ada pertukaran, artinya kelas A dan kelas B harus saling cross gitu. Misalnya kalau berapa tadi? 6 orang, 3 orang di B, 3 orang di A, kemudian campur satu kelompok. Bisa baku atur begitu. Ya, nanti ketua kelasnya ambil inisiatif, catat, lihat di daftar daftar hadirnya, ya toh. Biasanya kalau pengalaman orang sering bagi-bagi kelompok diskusi itu kan dia 1, 2, 3, 4 dari daftar absen toh. 1 di sini, ya toh, 2 di kelas itu toh, 1 di sana, 2 di sini. Jadi di cross begitu, ya. Nah, itu kan adil toh. Oke. Jadi saya pikir begitu. Ya, silakan mengatur, nanti minggu depan mungkin tidak satu kali selesai kita berdiskusi, kita terus menerus. Diskusi itu bukan hanya kalian berdiskusi, tapi saya juga nanti ikut nimbrung untuk memperjelas pendalaman tentang materi-materi yang kalian nanti diskusikan. Nah, kemudian tema, karena itu 8 kelompok, ya, supaya pendalamannya tercover semua, maka tentu saja masing-masing kelompok ada konsentrasi-konsentrasi di satu bidang bahasan tertentu. Bidang bahasan kita kan ada berapa itu? Pertama barangkali di teori kemunculan atau di konsep dasar leadership atau kepemimpinan yang kita merujuk kepada Al-Quran itu loh. Ya, itu bisa dibahas oleh 1 kah atau bisa 2, supaya lebih spesifik. Coba di exercise saja dulu. 2 ya, untuk pertemuan pertama kita tentang teori kemunculan, kemunculan kepemimpinan berdasarkan Al-Quran, ya toh. Kan itu ada surat Hujurat, ada surat Al-Baqarah ya. Terus bagaimana dengan critical thinking-nya? 1 juga. Jadi di situ sudah 2 untuk teori kemunculan kepemimpinan, 2, kemudian critical thinking, 3, kemudian kemunculan pemimpin, teori kemunculan pemimpin. Sudah 4 kan? Kemudian gaya atau tipe kepemimpinan. Ya, nanti dengan figur-figur bagaimana itu biar dikembangkan nanti di pendalaman kalian semua itu. Itu bisa
kita bagi dua itu teori atau gaya kepemimpinan, karena itu ada 9 yang tercatat toh, bahkan sebenarnya kalau mau banyak bisa lebih dari itu ya. Jadi kita bagi dua ya, kita bagi dua gaya atau teori kepemimpinan, ambil 1 sampai 5 teori dan 5 sampai ke atas itu satu kelompok lagi, gaya atau tipe kepemimpinan. Terus hubungan antara kepemimpinan dan teori Maslow. Hubungan antara teori kepemimpinan dengan teori Maslow tentang tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia. Itu asik juga itu. Dan yang terakhir adalah teori atau prinsip-prinsip dasar kepemimpinan wirausaha dan kepemimpinan layanan publik. Kepemimpinan wirausaha dan kepemimpinan layanan publik. Atau itu juga bisa dibagi dua itu, kepemimpinan layanan publik dan kepemimpinan wirausaha. Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Sudah berapa itu? Apa itu? Sebenarnya satu juga dijadikan satuan karena saling saling berkaitan dan saling menyanggah satu dengan yang lain. Ya, di dalam satu organisasi, maka bagusnya diskusi itu kalau ada dua tema kemudian saling menyanggah itu loh, kelebihan kekurangannya masing-masing. Ya, di puskesmas misalnya tuh, bagaimana kepemimpinan wirausaha diterapkan puskesmas, padahal wirausaha itu selalu di perusahaan. Pertama dari orientasi misalnya, ya, tapi kalau kalian nanti akan lebih kaya di dalam pendalamannya, ya, ketika mendalami tentang kepemimpinan wirausaha dan kepemimpinan layanan publik. Cari di internet itu. Dan dibenturkan, dipertandingkan, itu kan kaya kita dari sisi ilmunya. Oh iya, kalau di organisasi yang layanan publik itu tidak serta-merta juga harus kita paksakan untuk untuk orientasi profit. Iya toh? Di organisasi layanan publik kan lebih dikedepankan layanannya, kecepatannya, kemudahannya, iya enggak? Kemurahannya, iya toh? Padahal di situ di organisasi usaha ya pokoknya orientasi profit. Kapan dia turun profitnya ya enggak. Nah itu. Tapi kalau enggak disuntik juga dengan organisasi wirausaha di situ, ya malas-malas orangnya, iya enggak? Kenapa malas-malas puskesmas, ya toh? Di urusan-urusan perizinan macam-macam itu, karena dia layanan publik. Malas-malas orangnya. Tapi coba kalau perusahaan langsung bangkrut kan, belum tikar kan. Nah, tidak ada konsumennya siapa? Masyarakat kan. Kalau sudah tidak ada orang yang pergi di situ, ya, nah. Mereka kan monopoli juga itu. Oke, jadi sudah berapa itu? Lebih seru kalau dibedakan ya, supaya nanti yang membahas tentang kelebihan dari organisasi layanan publik, ya, organisasi wirausaha, organisasi kepemimpinan wirausaha dan kepemimpinan layanan publik, itu pasti seru itu. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dari sisi orientasinya, ya, layanan publik kan orientasi pelayanan, masa mau pergi cari untung di situ? Tapi kalau dia tidak untung ya dia konsekuensinya yaitu malas-malasan orang karena tidak ada insentif di situ, tidak ada tambah-tambah. Maka itu banyak cepet-cepet, cepat-cepat dikasih. Itu sisi negatifnya toh. Nah, tetapi tidak pungut apa-apa lagi. Oke? Sudah. Coba ketua kelasnya disimpulkan dulu apa yang sudah topik-topik yang kita pilih itu.
Pertama, critical thinking. Oh, itu. Teori atau konsep dasar leadership atau kepemimpinan. Dia dua kelompok itu ya. Kenapa dua kelompok? Maksudnya kalau ada topik yang dekat-dekat, kalau mau kita pisahkan dua kelompok, masing-masing itu harus apa? Harus benturan itu loh. Kalau teori kemunculan, apa yang bentur? Enggak, surah Al-Baqarah dan Al-Hujurat mau dibenturkan kan enggak seru kan? Satu saja. Oke. Yang kedua critical thinking, yang ketiga teori kepemimpinan. Oke, satu. Yang kedua gaya dan tipe itu bisa dipecah dua itu. Dan itu kencang itu. Ya, karena masing-masing ada kelebihan kekurangannya tipe. Ya, masing-masing tipe. Mau dibagi dua atau tiga terserah. Yang seru di situ karena benturannya kencang itu. Tipe pemimpin otokratik sama tipe pemimpin birokratik. Apa keunggulan dan kelemahan masing-masing? Wah, seru itu debatnya nanti. Dan nanti cocoknya. Kenapa kita musuhi namanya kepemimpinan otokratik, padahal dipakai juga. Dipakainya di mana dulu? Ya, pakainya di tentara, misalnya. Toh. Karena apa? Karakter tentara itu kalau nggak pakai sistem komando, ya kan? Nanti sudah bunyi peluru lawan, sudah terbanting semua kan? Sudah. Jadi di tipe atau gaya itu dua, ya nanti tinggal pilih. Nah, kemudian nanti dikembangkan, ya dihubungkan nanti dengan, tapi nanti di makalah kali ya, dengan tipe ambil figur pemimpin yang ketika kita bilang ada 1, 2, 3 gaya, ini kita coba plotkan ke tipe pemimpin siapa, presiden misalnya, Gus Dur misalnya. Dan kalian kalau baca background pilihan-pilihan nanti di topik itu akan kaya, kalian akan kaya nanti. Nah, nanti saya ikut mau menambahkan nanti tentang pendalaman-pendalaman itu. Oke? Sudah? Sudah berapa topik? Dua lagi. Yang ketiga, Maslow sudah? Sudah. Kemudian sudah berapa? 8. Oke. Kemudian nanti sudah bisa sampai jam berapa kita kuliahnya? 10.30 sudah selesai ini. Untuk mempercepat itu dan lebih adil, ambil di daftar hadir, kan ada nama-nama toh, kelas A dan B, di cross begitu tadi. Ya toh. 1 ambil pasangan nomor 2 di kelas lain. Nah, 1 di kelas lain itu ambil pasangan nomor 2 di, cross check terus begitu. Akan dapat sampai ke bawah. Ya. Kadang-kadang kalau bebas ya baku pilih-pilih orang-orang yang agak-agak lincah-lincah itu satu kelompok. Bilang bagi, kasihan kita ini kita. Ya. Tapi kalau begitu ya adil dan memang semua harus berusaha untuk. Oke. Nah, cara kita menampilkan kertas kerja seperti apa? Nggak usah ditulis kayak terlalu padat ramai begitu. Poin-poinnya saja supaya kalian bisa berimprovisasi nanti. Apa dulu bagian-bagian tampilan dari kertas kerjanya atau makalahnya? Boleh.
Nah, yang isinya poin pertama apa? Bagian dari konsep dasarnya atau teorinya atau deskripsi, ya, deskripsi atau konsepnya atau pemikiran dasarnya. Habis itu baru pembahasan yang sudah diletakkan pada kalian bisa memotret contoh-contoh yang ada di sekeliling kalian. Kepemimpinan wirausaha, ya toh, usaha apa?